Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa jatuh cinta diam-diam sama seseorang di sekolah? Nggak pernah bilang, tapi diam-diam berharap. Setiap ketemu rasanya biasa aja, tapi pas dia nggak ada, semuanya jadi beda. Cerita ini bukan tentang cinta yang sempurna, tapi tentang perasaan yang tumbuh pelan-pelan di antara hujan, waktu, dan seseorang yang nggak pernah benar-benar bisa dimiliki. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like serta subscribe ya. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan dijauhkan dari kesedihan yang berlarut-larut. Yuk kita mulai ke ceritanya. Hujan turun pelan sore itu, membasahi halaman sekolah yang mulai sepi. Di bawah atap koridor, seorang gadis berdiri diam sambil memeluk buku di dadanya. Namanya Nara. Bukan siapa-siapa di sekolah itu, bukan yang paling pintar, bukan juga yang paling populer. Tapi kalau diperhatikan lebih lama, ada sesuatu dari caranya menatap hujan. Seolah dia sedang menyimpan banyak cerita yang tak pernah ia ucapkan. Nara selalu menyukai hujan. Baginya, hujan adalah satu-satu hal yang tidak pernah menuntutnya untuk kuat. Di saat semua orang berlari menghindar, dia justru memilih diam dan menikmati setiap tetes yang jatuh, seperti sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Di kelas, Nara duduk dekat di jendela, tempat favoritnya. Dari sana, dia bisa melihat langit berubah, melihat hujan datang tanpa perlu berpindah. Tapi bukan itu alasan utamanya. Di barisan depan, sedikit ke kiri, ada seseorang yang selalu tanpa sadar ia perhatikan. Namanya Arka. Berbeda dengan Nara, Arka adalah kebalikan dari kesederhanaan yang tenang. Dia dikenal banyak orang, ramah, mudah tertawa, dan selalu dikelilingi teman. Tapi bukan itu yang membuat Nara diam-diam memperhatikannya. Ada sesuatu dari cara Arka memperlakukan orang lain, dari cara dia peduli tanpa terlihat berusaha, yang membuat hati Nara pelan-pelan jatuh, tanpa pernah ia sadari sejak kapan. Namun, seperti kebanyakan cerita yang tak pernah diucapkan, perasaan Nara hanya berhenti sebatas pandangan. Dia terlalu takut merusak semuanya, meski sebenarnya tidak apa-apa di antara mereka. Sampai suatu hari, hujan mempertemukan mereka. Sore itu saat semua orang sudah pulang, Nara masih berdiri di koridor seperti biasa, menunggu hujan reda. Tiba-tiba, langkah seseorang mendekat. Bukan suara ramai, bukan juga terburu-buru. Pelan tapi cukup untuk membuat hati Nara menoleh. Arka berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, jarak mereka sedekat itu. Tak ada percakapan panjang, hanya diam yang aneh, tapi tidak canggung. Hujan jatuh lebih deras, seolah dunia sengaja memperlambat waktu untuk mereka berdua. Nara menahan nafas, takut momen itu hilang terlalu cepat. Dan tanpa diduga, Arka membuka suara ringan. Sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Nara bergetar. Kamu juga suka hujan? Pertanyaan biasa, tapi bagi Nara itu seperti awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengangguk pelan. Dan sejak saat itu, hujan tak lagi hanya tentang dirinya sendiri. Ada Arka di dalamnya. Namun, Nara tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu bukan awal yang mudah. Justru dari situlah, cerita yang rumit, penuh luka, dan pilihan yang tidak sederhana akan dimulai. Dan hujan yang selama ini ia anggap menenangkan, perlahan akan menjadi saksi dari perasaan yang tak pernah benar-benar selesai. Sejak hari itu, hujan bukan lagi sekedar kebiasaan bagi Nara. Ia menjadi alasan untuk berharap, alasan untuk menunggu, dan tanpa sadar alasan untuk bertemu Arka lagi. Hari-hari setelahnya berubah perlahan. Tidak drastis, tidak mencolok, tapi juga cukup untuk membuat hati Nara berdebar lebih dari sering biasanya. Arka mulai sesekali menyapa, awalnya hanya sekilas di kelas, lalu berlanjut dari obrolan ringan saat jam kosong. Sampai akhirnya mereka saling berdiri berdampingan di koridor saat hujan turun, seolah itu sudah jadi rutinitas yang tak pernah disepakati. Tak ada yang spesial dari percakapan mereka tentang tugas, guru yang menyebalkan, atau sekedar bercandaan hal-hal kecil. Tapi bagi Nara, semua itu terasa berbeda. Cara Arka mendengarkan, cara dia tertawa, bahkan cara dia memanggil namanya, semuanya terlalu mudah membuat perasaan itu tumbuh lebih dalam. Untuk pertama kalinya, Nara merasa dilihat. Dan itu lebih berbahaya dari yang ia kira.
Suatu sore, hujan datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap sejak siang, dan ketika bel pulang berbunyi, hampir semua siswa berlari keluar kelas, tapi Nara tidak. Ia berjalan pelan, seolah sudah tahu kemana langkahnya harus berhenti. Koridor itu. Dan benar saja, Arka sudah ada di sana. Tanpa banyak kata, mereka berdiri berdampingan lagi. Hujan jatuh deras, membentuk tirai tipis di depan mereka. Nara memandang ke depan, mencoba menenangkan jantungnya yang kembali tidak bisa diajak kompromi. Sampai tiba-tiba Arka mengulurkan sesuatu. Sebuah earphone. "Dengerin deh lagu favorit aku kalau hujan," ucapnya dengan santai. Nara ragu sejenak, tapi akhirnya menerima. Satu sisi earphone terpasang di telinga, sisi lain masih di Arka. Mereka berdiri begitu dekat, berbagi lagu yang sama dalam diam justru terasa penuh arti. Lagu itu pelan, sendu, dan entah kenapa terasa pas dengan suasana. Untuk beberapa menit dunia seolah berhenti. Tidak ada suara lain selain hujan dan musik. Tidak ada yang perlu dijelaskan, semua terasa cukup. Dan di momen itu tanpa disadari, Nara jatuh lebih dalam. Namun, seperti hujan yang tak pernah benar-benar bisa diprediksi, sesuatu yang tak diharapkan datang begitu saja. Di ujung koridor, seseorang memanggil nama Arka. Suara itu terdengar akrab, terlalu akrab. Arka langsung menoleh, dan tanpa sadar ekspresinya berubah. Bukan kaget, bukan juga biasa. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi cukup untuk membuat Nara merasakannya. Seorang gadis berdiri di sana. Wajahnya cantik, rapi, dan penuh percaya diri. Ia berjalan mendekat tanpa ragu, seolah tempat itu memang miliknya. Tanpa banyak kata, gadis itu langsung berdiri di sisi Arka, terlalu dekat. "Dari tadi aku nyariin kamu," ucap cewek itu dengan ringan. Nara terdiam. Arka tidak menjauh, dan disitulah, untuk pertama kalinya, Nara merasakan mungkin ia salah memahami semuanya. Earphone yang tadi terasa hangat, kini mendadak dingin di telinganya. Hujan masih turun, tapi kali ini rasanya tidak lagi sama. Dan tanpa perlu penjelasan apapun, Nara mulai mengerti bahwa cerita ini mungkin tidak hanya tentang dirinya dan Arka saja. Sejak hari itu, semuanya berubah tanpa benar-benar dijelaskan. Nara masih datang ke sekolah seperti biasa, masih duduk di dekat jendela, masih melihat langit yang sama, tapi entah kenapa rasanya tidak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sebelumnya membuat hari-hari terasa lebih ringan. Arka. Bukan karena dia pergi, justru sebaliknya. Dia masih ada, masih terlihat, masih tertawa bersama teman-temannya seperti biasa, tapi bukan lagi di dekat Nara. Jarak itu muncul pelan-pelan, tanpa suara, tanpa alasan yang jelas. Sapaan yang dulu sering terdengar, kini mulai jarang. Obrolan ringan yang dulu terasa mudah, sekarang berubah jadi sekedar anggukan singkat. Bahkan momen hujan yang dulu terasa milik mereka berdua, kini kembali menjadi milik Nara sendiri. Dan yang lebih menyakitkan lainnya lagi, Nara tahu kenapa. Gadis itu. Ia mulai sering terlihat bersama Arka, di kantin, di lapangan, bahkan di kelas saat jam kosong. Mereka terlihat dekat, bukan sekedar teman biasa. Cara mereka berbicara, tertawa, saling memanggil, semuanya terlalu jelas untuk disalahartikan. Nara tidak pernah bertanya siapa gadis itu, tapi hatinya sudah lebih dulu menjawab dengan hal yang tidak ingin ia dengar. Suatu siang, hujan kembali turun. Nara berdiri lagi di koridor, tempat yang dulu terasa istimewa, namun kali ini ia sendirian. Ia menunggu, bukan hujan reda, tapi sesuatu yang mungkin tidak akan datang lagi. Dan benar saja, Arka tidak muncul. Sebaliknya, dari kejauhan, Nara melihat Arka berjalan melewati halaman sekolah bersama gadis itu. Mereka berlari kecil, menghindari hujan, tertawa, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tanpa sadar, genggaman Nara pada bukunya muat. Ada rasa sesak yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan marah, bukan kecewa, tapi lebih ke arah kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Hari-hari berikutnya semakin terasa berat. Nara mulai memilih diam, menghindari tatapan, bahkan sesekali pura-pura sibuk saat Arka lewat di dekatnya. Bukan karena ia ingin menjauh, tapi karena ia tidak tahu harus bersikap seperti apa lagi. Namun yang paling menyakitkan bukanlah jarak itu sendiri,
melainkan kenyataan bahwa Arka tidak pernah mencoba mendekat lagi. Seolah semua yang pernah terjadi di antara mereka kemarin memang tidak pernah berarti apa-apa. Sampai suatu hari, keadaan memaksa mereka untuk kembali berada di satu ruangan yang sama, tugas kelompok. Dan seperti takdir yang sengaja mempermainkan perasaan, nama Nara dan Arka kembali dipanggil dalam satu kelompok. Tak ada yang bisa ditolak, tak ada yang bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, Nara harus kembali berhadapan dengan Arka. Bukan sebagai kenangan, tapi sebagai kenyataan yang belum selesai. Hujan mungkin bisa berhenti, tapi perasaan yang tertinggal tidak semudah itu hilang. Tugas kelompok itu menjadi hal yang paling ingin dihindari Nara, tapi justru tidak bisa ditolak. Mereka duduk dalam satu lingkaran kecil di sudut kelas. Beberapa anggota lain sibuk membagi tugas, berbicara seperlunya, lalu perlahan suasana menjadi lebih tenang. Namun bagi Nara, yang terasa justru sebaliknya. Diam yang ada di antara dirinya dan Arka terasa lebih berat dari percakapan apapun. Arka duduk tidak jauh darinya, cukup dekat untuk disadari, tapi terlalu jauh untuk dirasa seperti dulu. Tak ada sapaan, tak ada usaha untuk membuka percakapan, seolah mereka berdua sepakat untuk berpura-pura tidak pernah ada apa-apa. Nara mencoba fokus, menulis, membaca, mencatat apa saja agar pikirannya tidak kembali ke arah yang sama. Tapi setiap kali tanpa sengaja matanya terangkat, bayangan Arka selalu ada di sana. Dan itu sangat melelahkan. Waktu berjalan lambat sampai akhirnya satu persatu anggota kelompok mulai pulang. Suasana kelas yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi, hingga tanpa disadari hanya tersisa dua orang, Nara dan Arka. Hening. Hujan mulai turun lagi di luar, memukul jendela dengan ritme yang terlalu familiar, seolah mengingatkan sesuatu yang seharusnya indah tapi kini terasa berbeda. Nara berdiri, berniat pergi lebih dulu. Ia tidak ingin memperpanjang keadaan yang cukup sulit, namun langkahnya berhenti saat suara Arka akhirnya terdengar lagi. Rah, panggil Arka ke Nara. Sederhana tapi cukup membuatnya membeku di tempat. Untuk beberapa detik, Nara tidak berbalik. Ia takut bukan pada Arka, tapi pada apa yang mungkin ia rasakan jika menoleh. Namun akhirnya ia tetap berbalik. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ada banyak hal di sana. Pertanyaan, kebingungan, dan sesuatu yang belum selesai. Arka memulai membuka suara. Tentang kemarin, kamu salah paham kan? Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi entah kenapa justru terasa menyakitkan. Nara mengerutkan kening pelan. Salah paham yang mana? Arka terdiam sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa semakin rumit. Aku sama dia nggak seperti yang kamu pikirin. Penjelasan yang setengah, jawaban yang menggantung. Dan bagi Nara, itu tidak cukup. Terus, harusnya aku mikir apa? Suara Nara pelan, tapi jelas. Bukan marah, bukan juga menangis. Justru karena terlalu tenang, kata-katanya terasa lebih dalam. Arka tidak langsung menjawab, dan disitulah semuanya mulai runtuh. Karena kadang bukan kata-kata yang menyakitkan, tapi diam yang terlalu lama. Nara tersenyum tipis, bukan karena lucu, tapi karena akhirnya ia mengerti sesuatu yang selama ini ia hindari. Gak usah dijelasin juga gak apa-apa. Soalnya dari awal emang gak ada yang perlu dijelasin kan? Kata Nara. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Arka kehilangan jawabannya. Nara berbalik, melangkah pergi sebelum apapun bisa menahannya. Ia tidak menangis, tidak juga menoleh kembali. Namun untuk pertama kalinya, hujan yang jatuh di luar terasa benar-benar dingin. Bukan karena airnya, tapi karena perasaan yang akhirnya harus ia lepaskan, tanpa pernah benar-benar dimiliki. Di belakangnya, Arka tetap diam, bukan karena tidak ingin mengejar, tapi karena ia sadar mungkin sudah terlambat untuk memperbaiki sesuatu yang sejak awal tidak pernah ia jaga dengan baik. Dan sejak hari itu, bukan hanya jarak yang tercipta, tapi juga luka yang tidak lagi bisa dianggap sepele. Setelah hari itu, Nara benar-benar berubah. Bukan perubahan yang terlihat jelas, bukan juga sesuatu yang bisa langsung disadari orang lain. Ia tetap datang ke sekolah, tetap duduk di tempat yang sama, tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi ada satu hal yang hilang, perasaannya yang dulu begitu penuh, kini perlahan menjadi kosong.
Arka menyadari itu. Untuk pertama kalinya justru Arka yang merasa kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia jaga dengan baik. Ia mulai memperhatikan Nara lebih sering, tapi kali ini berbeda. Nara tidak lagi membalas tatapannya. Tidak ada senyum kecil, tidak ada reaksi gugup, tidak ada apa-apa. Seolah Arka hanyalah orang lain yang kebetulan berada di ruangan yang sama. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan perasaan yang semakin tidak jelas. Arka mencoba mendekat beberapa kali, tapi selalu terhenti. Entah karena Nara yang memilih pergi lebih dulu, atau karena dirinya sendiri yang ragu untuk melangkah lebih jauh. Sampai akhirnya satu kejadian mengubah semuanya. Hari itu, sekolah mengadakan acara kecil di aula. Tidak terlalu penting, hanya kegiatan biasa yang membuat semua siswa berkumpul. Suasananya ramai, penuh suara, penuh tawa. Namun di tengah keramaian itu ada satu hal yang tak terduga. Nara berdiri di atas panggung. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang sedang berbicara. Untuk pertama kalinya, Nara terlihat berbeda. Ia berdiri tegak, suaranya tenang dan matanya tidak lagi menghindar. Ia membacakan sesuatu, sebuah tulisan, entah puisi, entah cerita pendek. Tentang hujan, tentang seseorang yang datang tanpa diduga, dan tentang perasaan yang akhirnya harus ditinggalkan. Setiap kata yang keluar terasa terlalu jujur, sampai tanpa sadar suasana aula yang tadinya ramai perlahan menjadi sunyi. Dan Arka mendengarnya. Setiap kalimat, setiap makna, semua yang selama ini tidak pernah diucapkan ternyata ada di sana. Dan disitulah Arka akhirnya mengerti bahwa Nara benar-benar menyukainya, bahwa semua momen kecil itu bukan kebetulan, bahwa hujan yang selama ini mereka bagi memiliki arti yang jauh lebih dalam bagi Nara. Tapi kesadaran itu datang di waktu yang salah, karena setelah Nara selesai membaca, ia tidak mencari siapapun. Ia hanya menunduk pelan, lalu berjalan turun dari panggung, melewati kerumunan tanpa henti, dan untuk pertama kalinya, Arka merasa panik. Ia mengejar, langkahnya cepat, menembus keramaian, keluar dari aula hingga akhirnya menemukan Nara di luar. Di tempat yang sama seperti awal semuanya dimulai di koridor itu. Hujan turun lagi, seperti mengulang cerita lama. Nara, suara Arka terdengar lebih keras dari biasanya. Nara berhenti, tapi tidak langsung berbalik. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia menoleh. Tatapannya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang pernah menyimpan banyak rasa. Aku ngerti sekarang, semua yang kamu rasain aku ngerti, kata Arka. Nara tidak menjawab, hanya diam. Dan itu membuat Arka semakin yakin bahwa ia sudah sangat terlambat. Kenapa kamu gak bilang? Lanjutnya, pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi jawabannya tidak. Nara tersenyum tipis, sama seperti hari itu. Karena dari awal, aku gak pernah punya tempat buat bilang, ucap Nara. Hujan turun lebih deras, dan di saat itu juga suasana benar-benar berakhir. Bukan karena tidak ada perasaan, tapi karena waktu tidak pernah berpihak. Arka menatap Nara, seolah masih mencari sesuatu yang bisa ia pertahankan. Tapi semakin ia mencoba, semakin ia sadar ada hal yang tidak bisa diputar kembali. Apa semuanya sudah selesai? Suaranya pelan, hampir kalah oleh suara hujan. Nara pun terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya tidak pernah benar-benar mudah. Ia menatap Arka untuk mungkin terakhir kalinya dengan perasaan yang sama seperti dulu. Namun kali ini tidak ada harapan di sana, hanya penerimaan. Bukan selesai, cuman nggak dilanjutin aja, kata Nara. Kalimat itu jatuh begitu saja, tapi cukup untuk menjelaskan segalanya. Bukan karena perasaan itu hilang, tapi karena tidak semua perasaan harus dipertahankan. Arka menunduk, menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah earphone yang dulu sempat mereka bagi di bawah hujan yang sama. Ia mengulurkannya ke arah Nara. Aku masih simpan ini, ucapnya lirih. Nara melihatnya, sekilas kenangan itu kembali. Lagu yang sama, jarak yang dekat, dan perasaan yang dulu terasa begitu cukup. Namun kali ini ia hanya menggeleng pelan. Udah gak perlu kah? Jawabnya dengan lembut. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia sudah memilih untuk melepaskannya.
Hujan perlahan mereda, seolah tahu cerita ini tidak butuh badai untuk berakhir. Nara melangkah mundur sedikit, memberi jarak yang akhirnya benar-benar terasa nyata. Tidak ada lagi yang perlu ditahan, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. "Terima kasih ya," ucap Nara. Arka menjawab, "Buat apa?" "Buat pernah jadi bagian dari cerita aku," jawab Nara. Dan tanpa menunggu jawaban, ia berbalik. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Ia berjalan menjauh dari koridor itu, dari hujan yang pernah ia sukai dan dari seseorang yang dulu begitu berarti. Arka tidak mengejar. Kali ini ia tahu, bukan karena tidak mau, tapi karena memang sudah tidak bisa. Beberapa cerita tidak diciptakan untuk dimiliki, hanya untuk dirasakan lalu dikenang. Hujan akhirnya berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang familiar tapi juga berbeda. Dan di tempat itu yang tersisa bukan lagi mereka, hanya kenangan tentang hujan, tentang kamu, dan cerita yang sudah tertinggal. Nah, itulah ending dari cerita Nara dan Arka. Beberapa cerita memang tidak ditakdirkan untuk bersama ya, bukan karena tidak saling suka, tapi karena waktu dan keadaan tidak pernah benar-benar berpihak. Hujan, kamu, dan cerita yang tertinggal bukan tentang kehilangan semata, tapi tentang belajar melepaskan sesuatu yang bahkan belum sempat kita miliki sepenuhnya. Kalau kamu pernah ada di posisi seperti ini, komen di bawah ya. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir di cerita ini. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu diberi kebahagiaan yang sederhana tapi cukup, dijauhkan dari patah hati yang terlalu dalam dan dikelilingi orang-orang yang tulus. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.